Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Ibu dosen, Ibu Igusti Ayu Arwati, dan rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dengan NIM 413211110020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 1 mata kuliah korosi tentang review jurnal internasional. Pada review kali ini, saya mengambil jurnal berjudul As Deposition and Corrosion Mechanism of Tubes in Waste-to-Energy Plant. Karya jurnal ini ditulis oleh Hiroshi Naganuma dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh Bulletin of GSME volume 11 nomor 2 pada tahun 2024. Artikel ini membahas mekanisme deposisi abu dan korosi panas pada pipa di pembangkit Waste to Energy atau WTE. Pembangkit WTE penting sebagai sumber daya energi terdistribusi, namun terdapat tantangan berupa penumpukan abu pada permukaan pipa penukar panas yang menghambat perpindahan panas dan menyebabkan korosi panas. Untuk mengurangi deposisi abu dan korosi panas, digunakan sistem pembersihan uap dan pengaturan khusus pada desain pipa penukar panas. Namun masalah tersebut belum sepenuhnya teratasi. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk memahami mekanisme deposisi abu dan korosi panas. Kedua, untuk mengembangkan solusi baru mengurangi masalah korosi tersebut. Ketiga, untuk mengukur gaya adhesi antara pelet abu dan spesimen logam, pengujian korosi panas, serta perhitungan kesetimbangan termodinamika untuk memahami fenomena yang terjadi pada permukaan antarmuka. Metode penelitian pada jurnal ini yang pertama, pengukuran gaya adhesi. Pengukuran gaya adhesi ini menggunakan mesin uji tarik dengan tungku listrik. Seperti pada gambar ini, gaya adhesi diukur antara palet abu dan 3 spesimen logam, yaitu IC304, 310S, dan 430. Spesimen ini dipanaskan dan diuji pada suhu tertentu untuk mengukur peningkatan gaya adhesi. Metode penelitian yang kedua, uji korosi panas. Dalam uji korosi panas ini dilakukan pengujian kehilangan massa spesimen logam berdasarkan standar industri Jepang atau JIS. 2 jenis abu digunakan, satu abu asli dari pembangkit dan lainnya adalah campuran korosi standar dari NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4. Kemudian metode penelitian yang ketiga adalah dengan perhitungan kesetimbangan termodinamika. Ini menggunakan perangkat lunak VEX6 versi 8.2. Perhitungan dilakukan untuk memprediksi pembentukan garam meleleh dan perubahan tekanan parsial gas HCl dan Cl2 atau klor. Hasil penelitian gaya adhesi. Gaya adhesi meningkat seiring suhu dan masing-masing logam memiliki suhu awal adhesi yang berbeda. Desain dengan kandungan kromium dan nikel tinggi seperti pada IC310 lebih tahan terhadap adhesi. Adhesi abu ini sekitar 420 derajat Celcius, sehingga dapat meningkatkan efisiensi boiler. Kemudian uji korosi panas. Spesimen dengan abu asli menunjukkan kehilangan massa yang lebih besar pada suhu di atas 500 derajat
IC310S yang memiliki kandungan kromium tinggi menunjukkan ketahanan korosi yang lebih baik dibandingkan IC430 yang kandungan nikelnya lebih rendah. Kemudian kesetimbangan termodinamika, hasil perhitungan menunjukkan garam leleh terbentuk pada suhu di atas 440 derajat Celcius yang terdiri dari NaCl di paling bawah, kemudian KCl, Na2SO4 dan K2SO4. Mohon maaf, ini tertukar untuk KCl dan Na2SO4, harusnya Na2SO4 dulu, kemudian KCl. Sebagai diskusi, peningkatan gaya adhesi terjadi pada suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan kehilangan massa akibat korosi. Hal ini menunjukkan bahwa adhesi abu dapat terjadi sebelum proses korosi yang lebih parah dimulai. Selain itu, oksidasi yang dipicu oleh alkali klorida juga mungkin berkontribusi terhadap gaya adhesi pada suhu rendah. Kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama, desain logam dengan kandungan kromium dan nikel tinggi dapat mengurangi deposisi abu dan meningkatkan ketahanan korosi. Kemudian korosi yang dipercepat oleh garam leleh dan gas HCl atau Cl2 berperan penting dalam kerusakan logam di pembangkit waste to energy atau WTE. Mekanisme adhesi dan korosi panas saling berkaitan. Namun, adhesi dapat terjadi pada suhu yang lebih rendah daripada korosi yang terlihat dari hilangnya massa. Demikianlah presentasi tentang review jurnal internasional dari saya. Tentunya dalam penyampaian masih terdapat banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dosen serta teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.